Oke, shalom buat kita semuanya, shalom buat teman sekalian ya. Puji Tuhan dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Biarlah anugerah Tuhan boleh melingkupi kita semua dan kita boleh merasakan kasih yang begitu teramat atas hidup kita. Nah, dan pada saat ini kita akan kembali lagi sering dengan begitu lama mungkin kita tidak sharing firman Tuhan, maka sekarang kita kembali lagi. Namun sebelum kita kembali untuk sharing kita, biarlah terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus, kami masih bisa merasakan anugerah Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan Yesus, di mana kami ingin berbagi firman Tuhan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua yang baik hamba-Mu ini maupun yang mendengarkan video ini Tuhan Yesus, agar iman kami boleh bertumbuh dan bertumbuh, agar kami juga boleh kuat senantiasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Kau urapi bibir lidah anak-Mu Tuhan Yesus. Berapa yang keluar dari bibir lidah anak-Mu merupakan berkatan daripada roh Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampun setiap segala dosa dan pelanggaran kami. Kami milik-Mu ya Tuhan, kami milik-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, sebelumnya buat teman, saya minta maaf karena saya buat video melalui HP, dimana mungkin ada kendala di kamera laptop, maka saya membuat videonya melalui HP ya, walaupun melalui HP, tapi saya percaya kasih Tuhan senantiasa memenuhi kita semua, bukan melalui HP ataupun dari handphone, tetapi ketika kita merenungkan kasih Tuhan, merenungkan firman-Nya, anugerahnya senantiasa memenuhi kita semuanya. Amin. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang di bagian Matius 7 ayat 7. Nah, di mana firman Tuhan tersebut mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Nah, pada saat ini begitu banyak goncangan yang kita alami, bahkan negara kita, mungkin negara Indonesia, negara yang kita cintai, sedang dilanda pandemi COVID-19. Mungkin saudara semua atau teman-teman semua berkata, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Kami sudah berdoa, memuji, menyembah Tuhan, memohon kepada Tuhan agar pandemi ini segera berlalu. Tapi kenapa pandemi ini belum berlalu? Padahal firman Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Aku sudah meminta, aku sudah memohon. Bahkan firman-Mu juga berkata di dalam Matius 7 ayat 8, ketuklah maka akan dibukakan. Kami sudah mengetuk, bagaimana ini Tuhan? Kadang-kala iman kita diuji, saudaraku. Di saat engkau meminta kepada Tuhan, engkau meminta, berdoa, memuji menyembah Tuhan, pagi siang malam engkau berdoa, namun doamu belum dijawab. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihimu, Tuhan sangat mengasihimu. Kadang-kala iman kita diuji. Seberapa kuatkah iman kita? Saudaraku yang terkasih, kami juga sering di bagian keluarga ataupun perkumpulan gereja, kami selalu berdoa agar pandemi COVID-19 agar cepat berlalu. Tapi yakinlah saudaraku, cepat ataupun lambat, Tuhan selalu memberikan kepastian bagi kita anak-anaknya. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan goyahkan imanmu, saudaraku. Begitu juga dengan anak-anak muda. Anak-anak muda sangat sering digoyahkan. Saya masih kuliah, puji Tuhan, saya sudah semester 7. Saya kuliah di salah satu universitas di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, saya selalu berdoa, Tuhan, kapan COVID ini selesai? Saya sudah semester 7, Tuhan. Saya harus skripsi, saya harus mikirkan judul, saya harus ini, harus itu, harus ini. Tapi Tuhan belum jawab. Penting ini loh Tuhan.
Ya tahu, Tuhan tahu itu penting. Tuhan tahu skripsi saya penting. Judul saya penting. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau bilang, ada saatnya. Ada saatnya. Waktuku selalu yang terbaik. Tuhan menguji iman kita. Apakah kita akan selalu berdoa? Apakah kita akan selalu menyembah? Apakah kita selalu akan meminta kepadanya? Ataukah hanya sekali dan ketika tidak dijawab, kita mundur? Kita renungkan ini baik-baik, saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Jangan kita memaksa kehendak Tuhan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita, bukan kehendak kita yang jadi, namun kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Banyak saya jumpai bahkan di anak-anak muda. Tuhan, saya sudah umur 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun, 26 tahun, 27, bahkan 30, 35 tahun. Namun saya belum memiliki jodoh, Tuhan. Saya sudah meminta, Tuhan, saya ingin jodoh, saya ingin begini. Tapi kenapa Tuhan belum kasih? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? No, Tuhan bukan tidak menjawab doa, tapi Tuhan menentukan waktu yang tepat. Umur saya sudah 22 tahun, teman-teman yang saya kasih. Jalan 23 tahun, tahun 2021, umur saya genap 23 tahun. Dan saya masih single. Bukan saya untuk mengatakan kalau saya, bukan. Maksudnya saya begini, saya mungkin tuh teman-teman bilang, ya abang kan bisa santai, kamu kan bisa santai gitu, aku enggak, aku butuh pasangan, aku begini begitu, ya kan. Di usia saya sekarang, saya juga berpikir, Tuhan, kira-kira siapa ya pasangan saya, siapa yang akan jadi pacar saya, siapa yang akan jadi ini itu saya. Terkadang ketika kita terlalu berharap, seringkali kita merasa dikecewakan. Seringkali kita merasa kecewa ketika kita terlalu berharap kepada orang lain. Saya mencintai seorang wanita yang sangat saya kasihi. Saya sangat-sangat mengasihi dia. Bahkan dia merupakan panutan bagi hidup saya untuk tetap tegar dan kuat di dalam Tuhan Yesus. Saya sangat mengasihi dia, saya sangat mencintai, tapi kehendak Tuhan tidak berkata lain. Dia sudah memiliki kasih dan ia sangat mencintai dia. So, saya hanya bisa berdoa kepada dia. Saudaraku yang terkasih, terkadang masalah yang membuat kita menjadi dewasa. Kamu sudah berdoa belum untuk dia? Yes. I'm always pray to her. Saya selalu berdoa untuk dia. Saya selalu berdoa untuk dia, untuk kesehatan dia, keluarga dia, pekerjaan dia, kuliah dia, studi dia, masa depan dia. Saya selalu berdoa. Bahkan saya berdoa, siapapun yang akan menjadi pasangannya nanti, itu yang berasal dari Tuhan, yang mendekatkan dia kepada Tuhan, yang mengajari dia firman, yang membimbing dia selalu, yang boleh mengasihi dia, menyayangi dia setulus hati. Banyak orang beranggapan seperti ini, Tuhan, aku kan sudah berdoa, tapi kenapa belum dijawab? Tuhan, aku mau yayakan dia, kenapa engkau berikan orang lain? Seringkali kita berpikir, apa yang kita minta itu harus terjadi. Nah, sekali lagi, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kita boleh berdoa, Tuhan, aku mau jadi ini, Tuhan, aku mau Sianu jadi pasangan aku. Tapi ingat, kita boleh minta, tapi tetap kehendak Tuhan yang jadi. Jadi jangan kecewa.
Kalau saudara uh, bertanya kepada saya, apakah saya merasakan kecewa ketika wanita yang saya cintai tidak bisa saya miliki? Secara ya oke, secara manusiawi saya kecewa. Secara manusiawi saya kecewa. Secara daging saya kecewa. Tapi jika secara roh saya berdewasa, saya ingin berpikir dewasa. Tuhan, apapun yang kau rancangkan kepadaku, apapun yang rencanamu dalam kehidupanku, dalam masa depanku, everything, apapun itu, aku percaya Tuhan, rencanamu begitu luar biasa, dan itu rencana yang terindah bagiku. Haleluya. Tuhan tak pernah ingkar janji. Saudaraku yang terkasih, jangan kecewa. Firman Tuhan berkata minta, yes minta, tapi jangan terlalu berharap, apalagi kepada manusia. Apapun yang kita minta kepada Tuhan tetap pada dasarnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh minta ini, minta itu, tetap kehendak Tuhan yang jadi. Dan harus saudara ketahui, kehendak Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah salah. Ia tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, ia tidak pernah menyakiti anak-anaknya, tapi ia selalu menjaga dan melindungi anak-anaknya. Ya percaya, katakan amin. Ayo anak-anak muda, bangkit, bangkit, bangkit dari kegalauanmu, bangkit dari keputusasaanmu. Ini saatnya anak-anak muda Tuhan kembali berapi-api, berkobar-kobar untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan ini kami anak-anak-Mu Tuhan, khususnya anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus yang mendengarkan video ini Tuhan, berdoa Tuhan melalui rekaman video ini Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan setiap hati kami anak-anak muda-Mu Tuhan boleh dimenangkan, boleh dibebaskan ya Tuhan. Bangkitkan kami ya Tuhan dari kegalauan kami, bangkitkan kami dari keputusasaan kami. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami selalu menuntut kehendak kami saja, tapi pada mulai hari ini Tuhan Yesus kami mau berdoa dan berkata biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan berkata mintalah maka akan diberi. Pada saat ini Tuhan kami meminta ya Tuhan dengan segenap iman kami ya Tuhan Yesus. Namun itu juga Bapa biarlah kehendak-Mu yang jadi melalui doa-doa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, khususnya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, di mana bangsa negara kami ini, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Bapa, telah dilanda oleh pandemi COVID-19 ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, kami percaya dengan iman-Mu, darah-Mu yang tercurah di kayu Kalvari itulah yang membebaskan bangsa kami ini daripada COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus boleh bebas dari COVID-19. COVID-19 ini akan segera berlalu ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh beraktivitas normal kembali seperti biasanya Tuhan. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami daripada penyakit sampar ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi bangsa Indonesia. Dan kami percaya kuasa yang besar terjadi di Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini Bapa boleh menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, ampuni bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, begitu juga Tuhan Yesus kami berdoa.
untuk anak-anak muda-mu Tuhan Yesus. Bangkitkan kami Bapa. Jangan biarkan si iblis mengintimidasi kami ya Tuhan Yesus. Tapi biarlah Tuhan kami boleh dimenangkan oleh kuasa Roh Kudus semua Tuhan. Biarlah Bapa perkataan-perkataan si iblis yang selama ini menguasai kami. Kami boleh dibebaskan oleh kuasa darah Kristus. Pada saat ini kami tidak mau lagi mendengarkan perkataan dari si iblis. Tetapi kami mau mendengarkan perkataan daripada Tuhan. Karena kami percaya dan kami tahu bahwa berkatan daripada Tuhan, itulah yang menyelamatkan kami. Tuhan ampuni setiap segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami juga Tuhan berdoa ya Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk anak-anak muda yang selama ini ya Tuhan Yesus. Yang sudah mati secara rohani Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan aku memohon kepadamu Tuhan Yesus. Buat teman-teman anakmu ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada yang menonton video ini pada saat ini ya Tuhan Yesus. Yang dimana jika roh mereka Tuhan Yesus secara rohani mereka sudah mati pada saat ini Tuhan Yesus Engkau bangkitkan kembali roh mereka pada api yang menyala-nyala untuk memuji nama Tuhan itu boleh kembali bangkit lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Berkasih dari mulai itu mulai membara lagi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin intim dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Engkau berkati keluarga kami satu persatu ya Tuhan Yesus. Keluarga kami baik keluarga dekat keluarga jauh Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah keluarga kami boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan seruan kami Bapak. Biarlah kehendak kami terjadi atas hidup kami Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih buat saudaraku semua, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Ingat, tetap teguh di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.